Maka kembali lagi bersama kami di Regi Financial. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kita temukan di saham MKAP atau Multikarya Asia Pasifik Raya. Jadi kita lihat di sini, ini laporan keuangan kuartal pertama 2024 sudah keluar. Di sini ada disebutkan untuk direktur utamanya ada Eri Handoko, kemudian ada direktur ada Daniel Handoko. Untuk nama kantor mereka ada di Cibis, Cibisnya lantai 16 di Jalan TBC Matupang, Jaksel ya. Jadi kalau kita lihat di sini namanya ini belakang ini Ratata Handoko nih. Nah, ini kita lihat nilainya satuan penuh. Nilai satuan penuh tapi bentuknya rupiah ya. Untuk custom bank kalau kita di sini dia mengalami peningkatan di mana dari 13 miliaran menjadi 73 miliaran. Tetapi kita perlu tahu juga ini perusahaan ini apakah dia baru IPO atau gimana. Ini kan perusahaannya baru IPO, jadi otomatis modalnya kan seharusnya meningkat ya. Nah, kita lihat di sini ada piutang, persediaan dan lain-lain. Asetnya ada 290 miliaran, sekarang menjadi 411 miliaran. Jadi ini wajar-wajar saja peningkatan aset yang cukup banyak ini karena mereka baru IPO juga. Nah, aset tetap 116 miliar menjadi 128 miliaran. Ini total hutang jangka pendek. Ini kita lihat kemarin mereka hutangnya ada sekitar 84 miliaran, sekarang menjadi 121 miliaran. Di mana peningkatan paling banyak itu di biaya yang masih harus dibayar, ada utang pajak dan lain-lain itu meningkat ya. Kemudian untuk total hutangnya ini dia meningkat dari 125 miliaran menjadi 159 miliaran. Paling gampang kalau kita lihat yang perusahaan IPO, kita lihat saja dia liabilitasnya dulu berapa, ekuitasnya sekarang berapa. Nah, yang sebelum IPO ya, ini kan kalau tidak salah IPO-nya 2024. Ini kita lihat sebelum IPO 125 miliaran. Nah, kemudian ekuitasnya itu memang lebih tinggi tapi dia gak gitu beda jauh gitu lah ya. Nah, jadi kita masih belum tebak apakah karena hutangnya lebih banyak atau gimana. Ini pendapatannya ini meningkat sedikit saja dari 70 miliaran menjadi 79 miliaran. Nah, ini kemudian labanya menjadi 15 miliaran dari 12 miliaran. Tapi sebenarnya perusahaan IPO gak bisa langsung lihat sih. Apalagi ini perusahaannya ini baru IPO, masih baru-baru IPO saja ya. Jadi kita perlu lihat hingga 2 hingga 3 tahun ke depan lagi. Masih lebih pasti banyak mereka arahnya kemana. Nah, ini yang disukai untuk komisaris dan direksinya, ada Eri Handoko, ada Daniel Handoko dan lain-lain. Ini semua rata-rata Handoko ya, jangan keluarga Handoko nih. Ini custom bank. Kasnya ini yang di tangan kemarin 21 juta, sekarang ini 20 jutaan. Yang di bank ini dia meningkat cukup banyak nih. Dari 8 miliaran menjadi 70 miliaran untuk yang Bank Mandiri. Kemudian ada beberapa lagi. Ini ada yang di Bank Rakyat Indonesia, Bank BRI dan lain-lain. Lalu untuk yang US dollar kemarin mereka paling banyak taruh di Bank BRI. Dan kenapa sekarang mereka pindahkan masa udah lebih ke Bank Mandiri. Nah, ke Bank Mandiri tapi jumlahnya kayak berkurang nih. Deposito yang batasi penggunaannya udah gak ada lagi. Piutang usaha kita lihat. Piutang usaha paling yang di pihak ketiga ini cukup bagus. Tapi yang berhasil kayak gak ada lagi ya. Namun jika dilihat dari cash flow-nya ini kayaknya gak bisa dibilang begitu cash flow-nya masih oke lah, dimana sekitar 6 miliaran lebih dari 3 bulan, tapi yang untuk yang belum jatuh tempo 62 miliaran. Persediaan besi kita lihat di sini dia berkurang cukup drastis. Jadi kalau tadi kita lihat itu labanya, kita lihat ini persediaannya bahkan dia aja berkurang. Nanti kita lihat apakah mereka ada tambah ke berapa masuk atau gimana, atau ada yang biaya dibayar di muka atau gimana ya kan. Tapi saya masih belum bisa dibilang sih.
Untuk pengusaha IPO agak susah ya untuk langsung melihat laporan keuangannya, karena kita gak ada ibaratnya apa ya. Mungkin kalau untuk petinggal beberapa tahun yang lalu mungkin masih bisa cari cara untuk dilihat, tapi kan kita mau lihat ke depannya gimana. Seseorang ataupun sebuah perusahaan itu IPO harusnya kan ada tujuannya ya. Ini ada aset tetapnya. Ini utang bank dan lain-lain. Utang banknya meningkat ya. Paling banyak mereka ada di bank HSBC dari 17 miliaran sekarang menjadi 27 miliaran. Lalu ada Bank Rakyat Indonesia juga dan lain-lain. Utang bank. Nah, ini ada utang usahanya. Utang usaha pihak federasi dia ada, tapi gak gitu banyak ya mas ya. Hanya gak bertambah begitu banyak. Pihak ketiga masih oke-oke saja, semua kayak gak gitu apa sih, gak gitu berubah secara signifikan. Nah, ini kita lihat ada yang baru jatuh tempo dan lain-lain, tapi kayak hutangnya agak sedikit gimana gitu ya, sedikit macet ya. Saya nggak tahu juga lah ya. Ya, bisa timbangan kerja, tinggal kenaikan gaji 5%. 5% mau lihat lagi itu gaji mereka, gaji ausnya berapa. Ya kalau mau dibilang persennya ya agak sedikit kecil ya. Pemegang saham kita lihat, nah dulu gak ada masyarakat, sekarang jadi ada masyarakat. Mereka tarik saham dari PT Internasional Sawo, lalu ada dari apanya pemiliknya. Pendapatan bersih pihak ketiga, nah dia meningkat, tapi pihak berhasil udah gak ada. Pendapatan suku cadang, pendapatan sewa dan lain-lain. Pendapatan bersih ini rata-rata yang BUMN nih. Ada Pertamina, ada Nusa. Ini yang melebihi 10%. Entah mengapa kami merasa sebuah perusahaan yang dia untuk proyeknya ataupun penjualannya terlalu bergantung kepada BUMN, saya itu gak gitu bagus loh. Ibaratnya kan dia harus bergantung juga kepada banyak pihak ya, baik swasta, baik BUMN, jadi bisa survive ya. Beban pokok pendapatan, operasional gudang, pembelian bank dagangan, beban umum dan administrasi. Ini semua gak gitu apa sih. Jasa profesional dia oke lah, dia berkata jaya pun gak gitu banyak, cuman dari 600-an juta menjadi 1 miliaran. Denda keterlambatan pendapatan sewa 89 juta. Mereka ada apa ya, ada yang lainnya. Pendapatan sewa, pendapatan bunga pun meningkat, namanya apa, modal mereka meningkat. Ini suku cadang kita lihat di sini, ada sewa juga. Kayak sewa gak gitu menguntungkan ya, kayak suku cadang yang lebih menguntungkan. Spare partnya ya. Maka itu saya ada kami sekian, terima kasih sampai